Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufan Abiyuna, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan materi yang berjudul Wawasan Nusantara dengan jumlah anggota 6 orang. Di sini saya Yudi Iskandar dengan NPM akhir 1099 selaku moderator. Ada Rifa Fauzia dengan NPM 138, Sofia Al-Zahra 133, Lisa Herlina 145, Zain Fitria 142, dan Alif Rizky 140. Baik, untuk tidak memakan waktu lebih lama, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Teman-teman, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian, hakikat, dan isi dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara itu dibagi menjadi dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri memiliki arti tinjauan ataupun pandangan, sedangkan Nusantara itu memiliki arti kepulauan ataupun kesatuan. Banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang wawasan Nusantara. Di antaranya yang pertama adalah Lemhanas tahun 1999 mengatakan bahwasannya wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitikberatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling berhubungan. Selanjutnya ada hakikat dari wawasan Nusantara. Pada intinya, hakikat wawasan Nusantara ini merupakan sebuah konsep ataupun wadah pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui beberapa kegiatan. Nah, beberapa kegiatannya itu seperti kompetensi yang komprehensif, di mana masyarakat bisa memberikan dampak positif kepada bangsanya, yaitu tanah air Indonesia. Terdapat juga unsur wawasan Nusantara. Unsur wawasan Nusantara ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah wadah atau kontur, kedua itu adalah isi atau konten, dan yang ketiga itu adalah tata laku atau conduct. Nah, wadah sendiri merupakan tempat sebagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis, yaitu yang disebut dengan negara Indonesia. Yang kedua adalah isi atau konten. Nah, isi atau konten ini merupakan implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari pengembangan pengetahuan dari berdirinya negara Indonesia. Jadi dalam unsur wawasan Nusantara poin isi ini tuh mengatakan bahwasannya merupakan pengembangan pengetahuan dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Karena negara Indonesia pasti memiliki tujuan, maka dari itu bagaimana caranya agar tujuan tersebut bisa dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah tata laku atau kondak. Tata laku ini merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang asas wawasan Nusantara, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, dan rasionalisasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara yaitu yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Upaya ini dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional. Yang kedua yaitu keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia
pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. Tujuan dari Wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari Wawasan Nusantara yaitu yang pertama, membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentuk kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu mewujudkan sikap dan sifat yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu membentuk bangsa Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu rasionalisasi Wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua yaitu terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang keempat yaitu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia? Karena Pancasila tersendiri adalah sebagai pedoman atau pandangan untuk manusia, gitu. Nah, seharusnya ketika kita ingin membuat suatu aturan itu diusahakan harus berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila, yang dimana panca itu artinya 5, sedangkan sila adalah dasar. Pasti dong kalian tahu gitu poin-poin dari Pancasila. Kita bisa lihat dari objek filsafat. Objek filsafat dari Pancasila ini adalah manusia. Kenapa? Karena dalam objek filsafat kita mempelajari tata cara hidup manusia yang sudah berbudaya atau membudaya. Contohnya di Kampung Bali itu ada kegiatan atau adat yang dinamakan dengan ngaben gitu kan. Nah, contoh juga di kampung saya Cigalontang itu ada kegiatan rongeng. Jadi dari nenek moyang dari dulu sampai sekarang tuh masih lekat gitu dilaksanakan gitu ya. Rongeng itu suatu kegiatan yang bisa berhubungan dengan alam-alam atau kegiatan tari jaipongan gitu ya. Yang kedua adalah metode filsafat, yang dimana dalam metode ini kita cara berpikir dan harus mempunyai karakter yang baik selaku dari warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah sistem filsafat. Nah, dalam mengimplementasikan sistem filsafat kita membentuk sebuah organisasi. Contohnya dulu kan selama penjajahan gitu, ada yang membuat sebuah organisasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir adalah sifat universal filsafat, yang dimana nilai Pancasila yang diterapkan seiring perkembangan zaman dimanapun dan kapanpun kita harus bisa
menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu kan, seperti saling menjaga kerukunan. Nah, contohnya kita yang ngekos gitu kan, dari pasti kan dari luar kota gitu ya banyak. Nah, kita selaku warga negara itu harus mampu menanamkan sikap rasa saling menghormati, terus menghargai peradaban yang ada di daerahnya gitu kan, dengan cara saling menjaga kerukunan juga antar tetangga, terus orang yang asli sini gitu dengan kita yang pendatang dari luar, sebagaimana kan dari luar kota gitu ya banyak. Nah, kita selaku warga negara itu harus mampu menanamkan sikap rasa saling menghormati, terus menghargai peradaban yang ada di daerahnya gitu kan, dengan cara saling menjaga kerukunan juga antar tetangga, terus orang yang asli sini gitu dengan kita yang pendatang dari luar. Sebagaimana ketika kita sudah menjadi warga negara atau menjadi bagian dari kedaerahan tersebut, berarti otomatis kita termasuk dalam kedaerahan atau kebudayaan yang sekarang kita tempati gitu, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep geopolitik. Nah, apa itu konsep geopolitik? Geopolitik itu mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Nah, secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Nah, variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup geopolitik. Nah, ruang lingkup geopolitik yang mencakup beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjadi persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia. Nah, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, yang menjadi abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditebus oleh para pelaku atau aktor internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang geostrategi. Geostrategi terdiri dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi di sini merujuk pada tempat hidup manusia dalam ruang lingkup nasional. Sedangkan strategi merupakan pemanfaatan sumber daya bangsa untuk mewujudkan kebijakan yang sudah ditentukan. Purnomo berpendapat bahwa geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan geopolitik yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, latar belakang konsep geostrategi. Istilah geostrategi pertama kali digunakan pada akhir tahun 1930 hingga awal 1940 oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Alasan utama kemunculan konsep geostrategi karena geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasinya dengan Nazi, sehingga digunakanlah istilah yang lebih netral yaitu geostrategi. Teknologi berupa sarana transportasi cepat mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang besar. Selanjutnya, tujuan geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi, geostrategi memiliki tujuan untuk memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan yang komprehensif untuk menetapkan cara
mencapai tujuan nasional. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.